kita kembali lagi bersama Upit ini yang berjuang di Jakarta gitu ya untuk mengejar cita-citanya sebagai komika. Kamu targetnya sebenarnya mimpi kamu apa sih? Mimpinya salah satunya ya selain jadi komika yang lebih banyak job ya. Pengen main film. Pengen main film. Pengen main film pasti. Gimana kamu suka dukanya menaklukkan kota Jakarta di sini? Aduh, susah ya. Susah. Lumayan. Kayak karena belum banyak jadi harus nyari-nyari kerjaan yang lain ya. Apa titik terendah kamu selama setahun ini di Jakarta? Pernah nggak punya uang sama sekali saya. Nggak punya uang sama sekali? Alhamdulillahnya sih masih ada teman-teman lah ya, maksudnya mensupport. Untungnya juga masih ada motor, akhirnya masih ada bensin, jadi saya masih bisa lah buat ngojek, nyari duit gitu. Pada saat momen sama sekali nggak ada duit? Pernah, beneran. Itu kamu ingat lagi apa itu waktu itu? Ya posisinya tuh aku lagi baru banget ngekos kan. Dan di situ ya masih ngojek juga masih adaptasi, belum yang tahu sela-selanya kayak gimana. Belum hafal kota Jakarta ya? Jawaban juga lagi nggak ada, nah kerasa banget itu. Untungnya setelah itu ya ada orderan masuk ya masih bisa lah buat makan hari ini. Kamu tadi aja lihat cuplikan kamu stand up gitu, kamu nggak berani lihat gitu sambil lihat? Atau kayak rasanya ini aja sih. Apa? Apa ya? Ternyata udah sejauh ini ya gitu. Ternyata yang udah diusahain. Diusahain. Mimpi besar kamu memang menjadi komika. Ya. Kenapa sih sampai kamu kejar sampai segitunya sampai? Aku nggak tahu sebenarnya yang aku lakuin tuh banyak kan sebelum ke ini. Cuma kok jalannya susah banget menurutku ya. Meskipun ini juga susah ya. Tapi kayak ada aja gitu jalannya. Audisi dapet, satu langkah lagi dapet, satu langkah lagi dapet. Ketika yang pertama udah kayak nggak ada harapan gitu ya, yang kompetisi pertama, kok ada aja jalan buat ke kompetisi kedua gitu. Jadi kamu kayak ngerasa, seperti ini bisa nih pasti bisa gitu ya? Saya jadi nanya kan, ini apa rezeki saya di sini ya? Kalau bukan rezeki saya di sini kok jalannya kok ada aja gitu. Yang nolongin kok ada aja. Yang nolongin ada aja, termasuk yang kakak-kakaknya beli motor gitu. Oke. Ini ada komentar netizen ya, ketika kita lihat nih, baca komentarnya bunyinya ada semangat Upit, ini dari Marcel ya. Kemudian juga dari Kiki Saputri, Upit sayang, Min undang gadis cantik ini supaya bisa jadi bahan rebutan di Lapor Pak gitu ya. Ini kamu kalau lihat ya konten kamu yang viral dan banyak teman-teman komika yang memberi semangat kamu gitu, apa yang kamu rasain sih pada saat itu? Ya apa ya, berterima kasih kali ya. Karena itu juga kan yang bikin saya jadi kesini. Mau nggak mau, apa ya, mereka tuh selalu baik-baik orang stand up itu. Kamu ketika bikin konten itu, gitu, apa sih lagi-lagi apa sih itu kamu ketika bikin konten itu tuh? Apa yang terlintas di benak kamu waktu itu? Karena waktu itu ada teman saya yang lagi rame dengan menceritakan dia yang lagi di atas banget. Akhirnya saya menumpangi itu, menceritakan saya yang lagi di bawah banget ya. Saya sedang ngambil orderan orang sih itu waktu itu. Apa sebetulnya yang berkecamuk di hati kamu? Itu kan kapan ya rezeki saya ini ya gitu. Kamu lagi ngambil orderan orang di situ ya. Pernah sih sepanjang kamu bekerja berusaha dan ojek online ini dapat orderan fiktif? Pernah. Berapa? Waktu itu 100.000 ya. 100.000. Ada uang buat ganti itu? Waktu itu ada waktu itu. Kayak uang was dapatnya hari itu. Akhirnya ya habis buat bayar itu orderan fiktif itu. Iya, sebenarnya emang sih yang orderan itu akhirnya kita makan ya, tapi kan harusnya kan nggak semahal itu ya. Iya, karena kamu bisa pilih-pilih ya makannya. Beli warteg 15.000 mah udah kenyang. Sedih banget. Nganter paket ekspres sampai luar kota. Pernah. Sejauh apa? Kayak dari Jakarta sampai Banten ya. Oke. Kamu kan anak gadis nih. Jauh sama orang tua. Ibu iya, ada? Tinggal ibu ya? Tinggal ibu. Di Malang? Di Malang. Gimana kamu kalau lagi capek, nggak punya duit itu, cerita ke ibu gimana? Sejujurnya aku nggak pernah cerita. Bahkan ibuku mungkin bakalan tahu setelah ada di sini sih. Karena nggak pernah cerita apa-apa. Ya aku bilang kalau aku emang nyambi ngojek, aku bilang ngojol kan. Aku bilang ini ya. Kalau ibu bilang, Pit pulang hari ini, ada ongkos? Ya insya Allah lah. Diusahakan? Ada, diusahakan. Masih diusahakan.
Pernah nggak kamu tidur siang di motor di pinggir jalan? Pernah. Pernah lagi. Ya, iya ini mah juga. Soalnya saya kan keluar dari jam 6 pagi ya. Pasti istirahat itu di jam 12 siang di jam-jam setelah zuhur lah ya. Kalau nggak tidur di motor ya paling tidur di masjid biasanya sambil istirahat. Ini kan sebuah upaya kamu, usaha kamu ya untuk mencapai cita-cita kamu gitu ya. Iya. Kayak kamu merasa bahwa peluangnya lebih banyak di Jakarta, makanya kamu tinggal di Iya, sini. iya, iya. Walaupun dengan kondisi sempat nggak punya uang, Iya. kerja juga banyak tantangannya. Apa satu pemikiran yang membuat kamu tetap bertahan? Nggak tahu sih. Aku ngerasa kalau aku tuh masih yakin dan aku ngerasa aku juga punya kemampuan. Aku masih apa ya? Aku ngerasa aku tidak seburuk yang teman-teman yang lain juga. Aku ngerasa masih yakin lah. Bisa kayaknya. Bisa lah gitu. Saya yakin sih Allah bersama orang-orang yang punya berprasangka baik ya. Kasih semangat ya buat Upit. Mudah-mudahan ya habis dari sini cahaya-cahaya industri semakin terang menyinari kamu. Oke Upit, silakan duduk bersama bintang tamu saya yang lainnya. Kita akan tanya-tanya di sini. Upit. Ini kursinya lumayan panas karena di sini kamu harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku dijawabannya fitnah atau fakta? Upit, fitnah atau fakta? Pernah ada yang ngenalin kamu sebagai komika pada saat kamu lagi ambil orderan, tapi dia cuman tapi nggak ngajak kamu foto. Fitnah atau fakta? Fakta. Dia ngomongnya gimana? Pas ngambil orderan ya. Kamu Upit yang stand up itu kan? Terus? Iya kan. Udah gitu doang, nggak ada lanjutannya. Padahal kamu berharapnya apa? Foto lah. Kan terkenal ya. Pasang story. Dia fitnah atau fakta? Kamu pernah bilang kamu punya hobi motoran naik Vespa. Padahal motoran yang dimaksud cuma berani keliling komplek aja. Fitnah atau fakta? Fakta. Keliling komplek aja. Keliling komplek aja, takut kalau dia di jalanan. Di jalan. Marco, fitnah atau fakta? Kamu tuh akan lebih ekstrovert dan berani kalau berakting apapun di depan kamera selama gak ada mama yang ngeliatin kamu. Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Ruby.